Taib. Bisa kita mulai, Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas dan tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena sejatinya tidak mungkin kita ini bisa sukses, bisa berhasil, bisa selamat, bisa bahagia dalam urusan dunia maupun akhirat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah tema fikih nikah dan talak. Dan pembahasan ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua, ya. Jadi kita ini sudah masuk pada pertemuan yang kedua, melanjutkan ya pembahasan di bulan yang lalu terkait fikih nikah dan talak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kita buka pertemuan kita malam hari ini dengan nasihat yang sangat penting yang disampaikan oleh salah satu imam kita, yakni Imam Bukhari rahimahullah, yang nama beliau saya rasa tidak satu pun di antara kita kecuali pernah mendengar nama beliau dan mengenal nama beliau rahimahullah, karena beliau salah satu imam hadis yang sangat masyhur, yang sangat diakui dalam dunia Islam. Imam Bukhari itu Bapak Ibu dalam kitabnya menulis bab yang judulnya Al-Ilm qabla al-qawli wal amal, yakni berilmu sebelum berucap dan berbuat. Dan kaidah ini disepakati oleh seluruh ulama, ya, untuk diterapkan dalam kehidupan seorang muslim agar seorang muslim itu bahagia, agar seorang muslim itu ya persentase kemungkinan untuk sukses dalam kehidupannya itu lebih besar, ya. Dengan kaidah apa yang harus ia terapkan dalam kehidupannya? Al-ilm qabla al-qawli wal amal, yakni berilmu dulu kita ini sebelum berucap dan berbuat, ya. Dan ini berlaku dalam semua hal dalam kehidupan kita, tidak terkecuali terkait pernikahan, terkait urusan rumah tangga. Harusnya kita ini berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Tidak sedikit ya Bapak Ibu, ya, betapa banyak orang di luar sana yang menyesal, ya, menyesal kenapa kok tidak belajar dulu, ya, sebelum menikah. Ya, betapa banyak orang di luar sana yang menangis, dan faktanya
ini bukan cerita orang, kita temui sendiri. Ya, datang ke rumah kami sendiri, betapa banyak orang-orang itu ternyata jatuh dalam penyesalan, kesedihan karena tidak tahu ilmu dalam pernikahan, ilmu dalam membangun rumah tangga, dan ilmu tentang talak mereka tidak tahu. Harusnya sebelum menikah ini, ya, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang nikah dan talak, khususnya tentang hal-hal fikih yang berkaitan daripadanya. Karena banyak rumah tangga itu berantakan, banyak rumah tangga itu bermasalah, ya karena belum berilmu. Mereka buru-buru berbuat, buru-buru berucap, tapi tanpa ada ilmu daripadanya. Maka semoga dalam kesempatan malam hari ini yang waktu kita ini sangat terbatas, ya, kita belajar bersama untuk menambah wawasan keislaman kita, agar ya semoga ilmu itu menjadi salah satu sebab kita meraih sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, ya kan? Pada pertemuan yang lalu terakhir itu kita membahas tentang pembagian talak, ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita itu membahas tentang pembagian talak. Talak itu dibagi menjadi beberapa macam, ya. Talak itu dibagi menjadi beberapa macam. Dilihat dari ketegasan kalimatnya, ya. Dilihat dari ketegasan kalimatnya, talak itu dibagi menjadi dua. Ini sedikit mereview singkat apa yang kita sampaikan atau kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Talak dilihat dari ketegasan kalimatnya, ada talak sorih dan ada talak kinayah. Talak sorih itu apa? Talak sorih itu kalau diucapkan semua orang itu paham maksudnya itu adalah talak. Misal kalau dalam bahasa Arab anti tolik, kamu tertalak. Atau kalau kita dalam bahasa Indonesia, kamu aku talak, kamu aku cerai. Nah itu namanya talak sorih, yang kalimatnya itu jelas, orang yang mendengar faham maksud daripada kalimat itu. Nah, talak sorih ini Bapak Ibu sekalian, jika diucapkan oleh seorang suami, baik dalam keadaan serius, baik dalam keadaan bercanda, main-main, ya, ngeprank bahasa kita, ya kan, maka dihukumi jatuh talak, ya. Jadi dalilnya jelas, hadis riwayat Tirmidzi, salasun jidduhunna jiddun wahasduhunna jiddun. Ada 3 hal kata Rasulullah yang kalau diucapkan dengan sungguh-sungguh maka itu dinilai serius oleh Allah. Dan seandainya diucapkan dengan bercanda pun, dengan main-main, maka tetap dianggap serius sama Allah. Apa itu? An-nikah, pernikahan. Jadi jenengan bercanda nih, jenengan punya anak perempuan bercanda nikah-nikahan sama temen jenengan atau sama anaknya temen jenengan, maka jatuh. Kamu aku nikahkan ya sama anakku, kemudian dia bilang aku terima, jatuh itu, ya, dihukumi nikah itu. Ya, maka anak jenengan sudah statusnya jadi istri dia itu. Ya, maka jangan main-main dalam urusan nikah, ya. Kemudian yang kedua apa? At-tolak, talak. Talak itu kita bercanda sama istri kita, kamu aku ceraikan gitu. Dia nangis kemudian tapi bohong, misal kayak gitu, ya. Nah, itu tetap jatuh talak. Ya, jadi nggak bisa main-main dalam urusan talak. Bahkan seandainya kita ngomong tidak di hadapan dia, kita ngomongnya nggak di hadapan dia loh, ya, kita ngomongnya di hadapan teman kita, lagi nongkrong nih sama teman-teman kok, kemudian wis aku jongkel sampai bojoku, udah dia aku ceraikan gitu. Nah, maka jatuh talak itu, walaupun ini tidak didengar sama istri kita. Yang penting teman kita nanti itu ngabari kepada istri kita, kemarin suamimu itu nongkrong sama aku, suamimu ngomong kalau kamu tuh udah diceraikan. Jatuh nggak? Jatuh talak. Jadi jangan main-main dalam urusan talak. Dan yang nomor 3 adalah rujuk. Ketika seorang laki-laki merujuk istrinya, maka dihukumi jatuh talak serius maupun bercanda. Nah, ini talak soreh yang lafadznya itu jelas. Sedangkan yang kedua itu adalah talak kinayah.
Talak kinayah itu multi tafsir. Dari segi lafadznya itu multi tafsir, ya. Contohnya apa? Contohnya, pulanglah saja engkau ke rumah orang tuamu. Nah, itu multi tafsir. Karena Rasulullah pernah mengucapkan sedemikian. Alhiki bi ahlik, pulang saja kamu ke orang tuamu, dihukumi talak. Pernah Rasulullah mengucapkannya sedemikian, dihukumi talak. Lah sahabat pernah ngucapin yang seperti ini juga. Ahliki bi ahlik, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, tapi tidak dihukumi talak. Maka ini dihukumi talak kinayah, yakni secara lafadz multitafsir. Kapan dihukumi talak? Dihukumi talak apabila diniatkan talak oleh suami. Paham maksudnya? Jadi suaminya kalau nggak ada niat talak, pulang aja kamu ke rumah orang tuamu, aku bosen lihat wajahmu, ya. Tapi nggak ada niat talak nih, ya. Cuma bosen aja, jengkel aja, nggak ada niat talak, maka dia berdosa memang karena ngusir istrinya dosa, tapi tidak dihukumi talak. Tapi kalau ketika mengucapkan hal itu atau kalimat yang lain, ya, atau kalimat yang lain, misal hubungan kita sudah cukup sampai di sini, nah itu talak kinayah itu. Ya, karena tidak ada kata-kata cerai, tidak ada kata-kata talak, cuma ngomong sudah kita cukup sampai di sini. Nah, itu kinayah. Kalau dalam hatinya dibarengi niat talak, jatuh talak. Tapi kalau di dalam hatinya tidak dibarengi niat talak, tidak jatuh talak. Lah terus bagaimana? Ya, istrinya bertanya pada suaminya, "Mas, kamu ngomong kayak gini itu ada niat talak apa tidak?" Gitu. Kalau ada niat talak, tulis 1, udah, hitung masa iddah. Ya, jadi perlu belajar tentang perkara-perkara yang seperti ini. Jangan-jangan selama ini kita lalai, ya, karena sebagaimana kata pepatah, ya, sedia payung sebelum hujan. Itu udah tahu kita. Bahkan dalam bahasa Arab pun ada pepatahnya, al-wiqayah khairun minal ilaj. Jadi menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kita ini belajar dulu nih, ya. Belajar itu ya supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Itu 2 talak, mohon maaf, yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kemarin sedikit kita singgung, seandainya talak itu ada di dalam hati, Ustaz, ada di dalam hati seorang suami tapi tidak ia ucapkan, apakah jatuh atau dihukumi talak? Misal nih, kita nih Pak, sering nggak dikecewain sama istri? Oh sering, ya. Kita ini sering dikecewain sama istri, tapi istri lebih sering kita kecewain gitu. ya, kita ini sering ya dikecewakan istri, tapi istri itu lebih sering kita kecewain, ya. Karena kan namanya kesalahan itu sering ada pada pihak suami, katanya ya, biar mereka seneng aja, ya. Ya, katanya seperti itu, ya. Seandainya kita nggak ridho dengan perbuatan istri, ya, kita marah karena istri kita tidak sempurna, kemudian dalam hati kita itu tak cerekno awakmu, ya, wis tak pisahi kamu sekarang. Dalam hati tapi ya, lisan kita tertutup, ya, rapat-rapat, maka hukumnya apa? Tidak jatuh talak. Ya, jadi kalau dalam hati kita wis dongkol walaupun 1000 kali, walaupun 1.000.000 kali kita batin di dalam hati ingin mentalak istri atau mau mentalak istri, tapi tidak pernah diucapkan dalam lisan, maka tidak dihukumi talak, ya, secara umum. Ya, kecuali kalau mohon maaf ya orang bisu, ya nggak mungkin bisa mentalak pakai lisannya gitu, ya, mungkin pakai tulisannya dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau orang normal itu selama ini bukan pengecualian, ya, secara umum kita dalam hati ingin mentalak istri kita, tapi cuma dalam hati, tidak jatuh talak. Dalilnya mana? Hadis riwayat Bukhari, innallaha tajawazu an ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal an au tatakallam. Allah itu memberikan pemakluman, memberikan maaf terhadap bisikan-bisikan yang hati yang ada dalam diri umatnya atau umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama, kata Rasulullah, selama belum dikerjakan atau belum diucapkan. Jadi kalau belum dikerjakan, belum diucapkan, maka tidak dihukumi talak. Kemudian pembahasan terakhir kemarin kita bahas bahwa kasusnya bagaimana jika seorang istri
meminta talak kepada suaminya. Ada seorang istri minta talak sama suaminya. Mas, ceraikan aku mas. Kemudian suaminya bilang siap. Oke, kalau itu yang kamu mau misal. Wah itu sinetron. Ya, jadi mas ceraikan aku sekarang juga mas. Siap gitu. Atau oke kalau itu maumu. Nah bisa gitu. Ya, misal kayak gitu ya. Walaupun tidak ada ucapan yang lafadznya itu jelas tentang talak, tentang cerai, maka ulama ini memang berbeda pendapat, tapi mayoritas ulama menghukumi itu jatuh talak. Jadi kita para suami hati-hati, karena yang sering minta cerai itu siapa? Istri. Nah, istri. Ya, antum tanya sama yang sepuh-sepuh itu jawabannya sama, ya. Yang sudah pengalaman rumah tangganya berpuluh-puluh tahun itu ya. Ya, mereka pasti sudah tahu ya, sudah kenyang ya, sudah banyak makan garam bahwa yang sering ya minta talak itu istri, karena istri itu bawaan perasaannya itu cepat itu, sedangkan laki-laki itu mikir dulu sebelum berucap sama berbuat, mayoritasnya. Tapi ada juga laki-laki yang tiap hari nalak istrinya juga ada juga gitu ya. Semoga bukan kita semua ya. Ya jadi kalau istri minta kita ngomong iya, mayoritas ulama jatuh talak, maka hati-hati. Sebanyak apapun istri minta talak, kita sabar, diem aja, ya nggak usah menjawab dan lain sebagainya. Taib. Kita masuk pada pembagian talak yang lainnya. Pembagian talak yang lainnya adalah talak yang dilihat dari waktu jatuhnya. Jadi kalau tadi itu dilihat dari lafadznya, ya soreh dan kinayah. Nah kalau yang pembagian yang kedua dari waktu jatuhnya. Nah dilihat dari waktu jatuhnya, talak ini dibagi menjadi 3. Pertama talak munjazah. Apa talak munjazah itu? Talak yang kalau diucapkan jatuh pada waktu itu juga. Itu namanya talak munjazah. Antum nggak hafal namanya nggak apa-apa. Yang penting antum paham maksud daripada ulama ya ketika menjelaskan pembagian ini. Jadi talak itu dilihat dari waktunya ada 3 macam. Yang pertama itu munjazah. Kalau kita ucapkan ya berarti saat itu istri kita tertalak. Contoh ya, anti tolik, kamu aku ceraikan. Udah itu berarti saat itu juga dia telah tertalak atau jatuh talak itu pada dirinya. Itu munjazah. Ya, engkau tertalak ya, kamu aku talak dan lain sebagainya. Ini yang sering terjadi ya, ini yang sering terjadi. Tapi ternyata Bapak Ibu ada misal yang lainnya. Misal yang lainnya itu adalah talak mu'allaq. Ini juga tidak jarang juga terjadi di masyarakat kita. Nah, pertanyaannya kita ini termasuk pernah mengamalkan hal ini apa tidak? Penting untuk belajar. Ya, talak mu'allaq itu apa? Talak mu'allaq itu yang diiringi dengan syarat. Ya, yang diiringi dengan syarat. Ya. Biasanya kayak gini misalnya. Wis, aku tak pulang aja ke rumah orang tuaku. Kemudian suaminya bilang kayak seperti ini. Kalau kamu pulang ke rumah orang tuamu, kalau kamu keluar dari pintu rumah ini, pulang ke rumah orang tuamu, maka kamu aku talak. Nah ini namanya talak mu'allaq yang diiringi dikaitkan dengan syarat tertentu ya. Jadi kalau terjadi yang seperti ini maka tergantung daripada hal tersebut. Kalau hal tersebut terjadi maka terjatuhlah talak, dihukumi talak. Kalau tidak terjadi maka tidak. Paham ya? Jadi misal istri itu udah marah, muncak, ya, dibanting semua barang-barang di rumah, misal gitu ya, misal itu ya. Kemudian suaminya bilang seperti ini, terusin, ada satu barang lagi kamu pecahin, kamu aku talak. Nah, jadi kalau dia diem, gak tertalak dia. Tapi kalau dijatuhkan satu barang lagi pecah, maka jatuh talak. Paham sampai sini ya? Nah, jadi banyak kejadian yang seperti ini tuh banyak.
Nah, kita sebagai seorang laki-laki baiknya nggak usah pakai talak-talak yang seperti ini gitu ya. Mending sabar saja ya. Sabar golek duit tuku barang maneh gitu. ya, itu lebih baik ya daripada talak-talak yang seperti ini. Tapi memang kalau ada kejadian seperti ini kata para ulama itu jatuh talak apabila hal itu terjadi. Kemudian yang nomor 3 adalah talak mudhof. Talak mudhof itu apa? Ya dilihat dari waktu jatuhnya. Talak mudhof itu yang dikaitkan, kalau tadi kan dengan keadaan atau kejadian tertentu ya atau syarat tertentu gitu ya. Nah, kalau yang talak mudhof itu dikaitkan dengan waktu tertentu. Waktu tertentu. Misal suaminya bilang kepada istrinya, bulan depan kamu aku talak. Ya, bulan depan kamu aku talak. Maka dalam 1 bulan itu statusnya masih sebagai seorang istri. Bulan depan dihukumi jatuh talak. Nah, ini yang seperti ini Bapak Ibu, itu juga perlu kita perhatikan. Jadi itu dilihat dari waktu jatuhnya. Ya, jadi sekedar penambahan wawasan saja, tidak perlu kita kaji lebih detail. Ada beberapa hal yang lebih penting daripada hal itu. Nah, yang contohnya ini seperti yang akan kita bahas ini. Tadi kami sudah sampaikan bahwa talak itu ya bermacam-macam, dilihat dari pembagian-pembagiannya. Ada yang dilihat dari lafadznya, ada sharih, ada kinayah. Tadi dilihat dari apa? Dari waktunya. Ya, waktunya itu ada yang mu'allaq, ada yang munjazah, ada yang mudhof gitu loh. Antum nggak hafal namanya nggak apa-apa, yang penting paham. Ada yang terjadi secara langsung, ada yang dikaitkan dengan syarat tertentu, ada yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Nah, sekarang talak dibagi atau dilihat dari sifatnya. Dari sifatnya talak itu juga terbagi menjadi 2. Ya, dari sifatnya talak terbagi menjadi 2. Ini penting. Ya, karena berhubungan dengan dosa, bahkan sebagian ulama mengatakan bisa dihukumi sebagai dosa besar. Ya, bisa dihukumi sebagai dosa besar, khususnya kita ini, para laki-laki. Ya, karena talak itu ada di sisi siapa? Suami kita ini gitu loh ya. Makanya hati-hati belajar dari segi ini. Karena mohon maaf ya, tanpa bermaksud merendahkan atau menjudge orang tertentu, berapa banyak orang-orang yang sudah konsultasi pada kami, ternyata mereka nggak paham bahwa talak itu dilihat dari sifatnya itu bisa dibagi menjadi 2, yakni talak sunni atau sunnah dan talak bid'i atau talak bid'ah. Suaminya udah jenggotan, istrinya udah cadaran, udah ngaji, tapi nggak paham masalah ini. Astagfirullahaladzim, ketika ikut kajian kami, ternyata Ustadz saya dulu pernah jatuh dalam hal yang seperti ini. Ya istighfar kepada Allah. Ya, betapa banyak orang jatuh ke dalam kemaksiatan yang ternyata dia tidak tahu itu adalah maksiat gitu. Makanya perlu belajar kita ini. Ya, jadi kita akan kaji lebih detail apa yang dimaksud dengan talak sunni yang sesuai dengan sunnah dan talak bid'i yang dihukumi bid'ah. Ya, jadi kalau kita mentalak itu bapak-bapak, ya, seorang suami mentalak istrinya itu pun ada hukumnya. Kadang dihukumi sunnah sesuai dengan syariat, tidak dosa. Tapi kadang seorang suami mentalak istrinya bisa dihukumi talak bid'ah, menyelisih syariat dan dihukumi sebagai pendosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa besar. Kapan itu bisa terjadi? Toyib, kita pelajari di sini. Talak sunni, ya, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di sini kata ulama, makna daripada talak sunni itu adalah huwaladzi ya yutalik imro'atah fi tuhrin lam yujami'ha fihi tolaqatan wahidatan. Jadi talak itu dihukumi sunnah kapan? Apabila ada seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi suci belum pernah bersetubuh. Ya, jadi kapan yang pertama? Dalam kondisi suci belum pernah bersetubuh. Nanti akan kita sampaikan dalilnya. Ini kaidah ini tidak mungkin dikeluarkan kecuali tanpa
dalil. Karena kita nggak boleh ngomong masalah agama cuma katanya, ceritanya, nggak boleh. Ya harus ada dalilnya. Cuma kaidahnya kita sampaikan dulu. Kaidah yang pertama, kapan talak itu dihukumi sunnah sesuai syariat? Ketika ada seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan suci, belum pernah bersetubuh dengan istrinya. Itu keadaan yang pertama, sunnah. Dan yang kedua, kapan? Tolakotan wahidatan, yakni dengan satu kali talak. Dengan satu kali talak, itu talak sunnah. Berarti talak bid'ah itu kebalikannya. Ya, talak sunnah itu sedemikian, talak bid'ah itu kebalikannya. Coba pelan-pelan ya kita pahami lagi. Ya, talak sunnah itu adalah talak yang dikeluarkan oleh seorang suami kepada istrinya dalam keadaan suci, belum pernah bersetubuh. Dan juga dengan lafadz satu kali talak, ya kan? Itu sunnah. Kebalikannya talak bid'ah, berarti ketika ada seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, dosa bisa jadi jatuh dalam dosa besar. Atau dalam keadaan suci yang ia pernah bersetubuh. Misal haidnya perempuan tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya kan? Berarti tanggal 11 dia suci. Ya, kemudian tanggal 12, mohon maaf ya, ini ilmu harus kami sampaikan, innallaha la yastahi minal haq, Allah tidak malu dalam menyampaikan kebenaran. Tanggal 12 dia jima dengan istrinya. Berhubungan dengan istrinya. Kemudian tanggal 13 dijatuhkan talak ya olehnya kepada istrinya. Ini dosa bapak-bapak, menyelihi syariat. Ini namanya talak bid'ah. Ya, karena harus dalam keadaan suci, belum pernah digauli, belum pernah disetubuhi. Jadi kalau dia ini misal tanggal 11 itu suci, kemudian tanggal 12 sudah berhubungan intim, maka kalau pengen mentalak istri ditunggu sampai haid lagi. Kemudian kalau sudah dalam kondisi haid ditunggu sampai suci. Setelah suci baru kalau kita ingin mentalak silahkan, kalau tidak, tidak. Sama kalau istri dalam keadaan haid jangan ditalak dulu, ditunggu. Sampai kapan? Sampai istrinya itu suci baru ditalak atau tidak ditalak. Ya, itu talak bid'i yang berlawanan daripada kaidah yang pertama atau syarat yang pertama. Dan juga dalam kaidah atau syarat yang kedua, talak sunnah itu satu kali talak. Berarti kalau langsung 2 kali talak atau langsung 3 kali talak, maka itu bid'ah. Misal kamu aku talak, kamu aku talak, kamu aku talak, talak 3. Masya Allah, haram ya, aku menyentuh dirimu selama-lamanya, wes misalnya ya. Nah ini gimana ini hukumnya? Nggak boleh, itu bid'ah ya. Itu bid'ah. Nah, dalilnya mana? Misal kalau dalil itu talak itu harus 1 kali talak, jelas di surat Al-Baqarah ayat 229. At-tolaku marrotan, tolak yang boleh dirujuk itu 2 kali. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan, yakni kau jaga dia baik-baik atau kau pisah ya dengan dia secara baik-baik. Kemudian kelanjutannya, kalau sudah ditalak yang ketiga kali maka sedemikian. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 229. Jadi talak itu enggak langsung 3 kali dan lain sebagainya. Enggak, itu bid'ah. Itu dalil tentang talak itu harus 1 kali, 1 kali dan 1 kali gitu ya. Tidak boleh langsung 3 kali. Kemudian dalil bahwa tidak boleh kita mentalak istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang pernah kita gauli atau yang pernah kita berhubungan dengan dia, yakni hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Ya, apa bunyi hadis ini? Kata Abdullah bin Umar, ya, atau kata Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat, amaroni an urajihha, thumma umsikaha hatta tahid haidotan ukhra, thumma umhilaha hatta tatahur, thumma utalikaha qabla an amassah. Ya, jadi di sini dijelaskan, Bapak Ibu sekalian, anaknya Umar bin Khattab, ya. Jadi hadis riwayat Bukhari, hadisnya cukup panjang sebenarnya sini, yaitu potongan daripada hadisnya saja. Jadi anaknya Umar bin Khattab
itu mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khattab tahu kabar ini gitu ya. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar ketemu sama Rasulullah, tapi dalam riwayat ini Umar yang ketemu sama Rasulullah. Jadi Umar ini ngelapor sama Rasulullah bahwa anaknya mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian sama Rasulullah apa? Ya, amaroni, memerintahkanku gitu ya. Jadi siapa yang diperintahkan? Abdullah bin Umar. Ya, jadi ketika bapaknya lapor ke Rasulullah, Rasulullah memerintahkan ke Umar, kemudian diperintahkan ke Abdullah bin Umar untuk yuraji'ha, untuk merujuk istrinya itu. Ya, jadi kenapa dikatakan dalam hadis ini itu termasuk dosa, saudara-saudariku. Ya, seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid itu termasuk dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya kalau dia sudah merujuknya, maka hendaknya dia menunggu sampai dalam keadaan suci, kemudian haid lagi, kemudian suci, baru kalau dia berkehendak boleh dia ceraikan atau ia tahan dengan baik. Dalam hadis ini dijelaskan seperti itu. Jadi saudara-saudariku semua, disitulah kita belajar ya. Tanpa belajar kita ini tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tanpa belajar kita tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ya, jadi di sini kita sudah tahu bahwa ternyata talak itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Kapan itu sunnah? Ketika seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan suci, belum pernah digauli. Dan kapan itu dikatakan sunnah? Ketika talak itu hanya satu kali talak. Yang menyelisih hal itu atau kebalikan daripada hal itu dihukumi bid'ah dan jatuh dalam kemaksiatan. Nah, nanti akan ada pertanyaan lagi nih. Ketika misal Ustadz, seorang suami ngomong sama istrinya, kamu aku talak 3. Sering nggak yang seperti ini? Sering. Ada beberapa kali kejadian seperti itu. Nah, kamu aku talak 3. Nah, kalau sudah ada suami ngomong seperti itu kepada istrinya, apakah dihukumi talak 3? Kan memang hukumnya talak bid'ah nih, dosa tuh, dihukumi dosa. Tapi dihitungnya itu 1 apa 3? Ini ulama beda pendapat. Jadi ulama semua sepakat kalau ada seorang suami ngomong kepada istrinya, kamu aku talak 3, hukumnya apa? Bid'ah, hukumnya dosa. Sepakat. Tapi ulama beda pendapat, apakah talak itu dihitung langsung 3, apa tetap dihitung 1? Nah, ini ulama beda pendapat. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, di sini dijelaskan dalam hadis dikatakan, ya, karena at-talaq ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin, ya, dulu talak itu di zamannya Rasulullah dan Abu Bakar, ya, itu 3 kali talak. Kemudian ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, kok banyak orang tuh ngomong kamu aku talak 3, kamu aku talak 3, kamu aku talak 3. Maka Umar di sini berijtihad. Fa'amdohu alaihim Umar. Kemudian Umar berijtihad. Gara-gara banyak orang itu, ya, bermudah-mudahan dengan kata talak, maka di kepemimpinan Umar, beliau berijtihad, orang yang ngomong kepada istrinya kamu aku talak 3 langsung dihukumi 3 kali talak dan tidak boleh kumpul lagi. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, ya. Talak 3 itu hukumnya bid'ah, hukumnya dosa. Tapi ulama beda pendapat apakah dihitung 3 atau dihitung 1. Sebagian ulama ikut asarnya Umar, ya, bahwa 3 dihitung 1. Tapi jumhur, mayoritas ulama, ya, orang yang ngomong kamu aku talak 3 tetap dihitung 1. Itu jumhur ulama. Ya, tapi di sini ulama berbeda pendapat. Ya, maka yang seperti ini menjauhi khilaf itu lebih baik. Maksudnya jangan gak usah lah ngomong pakai talak 3. Kalau pengen talak ya udah talak aja istri. Ya, biar seandainya nanti dia berubah atau kita berubah pikiran, masih ada kesempatan untuk kembali dengan dia. Nah, itu tentang talak 3. Sekarang pertanyaan yang lainnya, ketika seorang wanita ditalak suaminya dalam keadaan haid, atau dia ditalak suaminya dalam keadaan suci yang pernah digauli, kan suaminya nggak tahu nih, suaminya bodoh,
suaminya nggak tahu ngaji di Mujahidin gitu ya, masya Allah. ya, suaminya nggak pernah kajian ya, hari suaminya karaoke doang gitu ya, karaoke, nongkrong, ngopi, ngerokok gitu ya, nggak pernah ikut kajian. Nah jadi nggak tahu mana talak sunnah, mana talak bid'ah. Nah jadi kalau seandainya ada suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, dalam keadaan suci yang pernah digauli, apakah jatuh talak atau tidak dihukumi talak? Kan ini talak bid'ah, dosa, semua ulama sepakat. Ya, dihukumi dosa, dihukumi bid'ah, ulama semua sepakat. Tapi ulama beda pendapat, apakah dihitung talak atau tidak? Ya, sebagian ulama, kalau nggak salah satunya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak dihitung talak. Paham ya? Jadi kalau ada suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang pernah digauli, tidak dihitung talak, tapi dihitung sebagai pelaku dosa besar atau pelaku dosa, atau pelaku maksiatan. Dalilnya mana ya? Jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka dia tertolak. Talak bid'ah nggak ada contohnya dari Rasulullah, maka itu tertolak. Ini sebagian ulama. Tapi ya mayoritas ulama berpendapat jatuh talak. Ya, mayoritas ulama berpendapat jatuh talak. Jadi sudah dihukumi sebagai pelaku maksiat, ya, dihukumi sebagai atau dihitung sebagai perbuatan talak kepada istri. Ya, jadi dalilnya mana? Karena ketika kabar itu disampaikan kepada Rasulullah mengatakan yuroji, kamu itu rujuk saja sama istrimu. Kalau disuruh rujuk berarti sudah pernah terjadi talak, itu logikanya. Ya, kalau dalil yang sharih, dalil yang jelas nggak ada. Cuma ulama mencoba mengambil makna tersirat ya daripada hadis itu. Ya, jadi maksudnya karena Rasulullah ngomong rujuk dia berarti ada talak di situ. Nah, jadi ulama beda pendapat. Ala kulihal ya. Saya condong pada pendapat yang tetap jatuh talak sebagaimana mayoritas atau jumhur ulama, tetap jatuh talak dan juga dihukumi sebagai pelaku dosa. Jadi kalau naudzubillah dulu jenengan pernah khilaf mentalak istri dalam keadaan haid, pernah khilaf mentalak istri dalam keadaan suci yang pernah digauli, maka jenengan telah jatuh pada dua jenis dosa. Apa? Dosa kepada Allah dan dosa kepada istri. Ya, karena zalim itu kepada Allah dan zalim kepada istri jenengan. Jadi jenengan istighfar, mohon ampunan pada Allah, semoga diampuni dosa karena kejahilan itu, dan juga jenengan minta maaf kepada istri. Kalau sekarang masih jadi istri, kalau sekarang sudah jadi istri orang nggak usah dihubungi lagi. Ya, kalau sekarang sudah jadi istri orang nggak usah dihubungi lagi. Ya, cukup istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nah, itu ya, paham ya? Jadi talak sunnah dan talak bid'ah ya. Tidak kalah pentingnya, ini pembagian yang terakhir daripada talak. Talak itu ya dilihat dari boleh dan tidak boleh dirujuk. Ya, kalau ada suami mentalak istrinya itu ada dua kemungkinan. Ya, bisa jadi boleh dirujuk, bisa jadi tidak boleh dirujuk dengan syarat, atau sama sekali tidak boleh dirujuk. Nanti kita akan belajar di sini. Ya, jadi talak pembagiannya itu dilihat dari boleh atau tidak bolehnya dirujuk. Itu ada dua macam, tapi nanti ada pembagian lagi. Jadi tolong dipahami baik-baik. Ada namanya talak roj'i. Ada namanya talak apa? Roj'i. Talak roj'i itu apa? Talak yang kondisinya ya, suami itu masih boleh merujuk istrinya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, karena masih dalam masa iddahnya. Ya, karena masih dalam masa iddahnya. Jadi kondisinya tuh suami itu masih boleh merujuk istrinya. Rujuk itu bisa dengan apa? Ucapan bisa. Kamu aku rujuk hukumnya. Dan rujuk itu bisa dengan perbuatan. Dengan apa? Mohon maaf, dengan jima. Jadi jenengan itu ya, kalau sudah pernah mentalak istri,
kemudian jaim, jaga image ya, sungkan ngomong kamu aku rujuk wis ndang digawa nang kamar ya, gitu ya. Jadi itu sudah dihukumi rujuk ya. Jadi jima tanpa ucapan itu dihukumi rujuk. Kapan? Kalau dia masih dalam masa iddah yang diperbolehkan untuk dirujuk. Ya, paham? Jadi masih dalam masa iddah dan talaknya masih dua kali ya. Jadi kan dalam masa iddah dan masih boleh dirujuk kapan? Kalau masih 2 kali. Kalau 3 kali nggak boleh dirujuk. Ya, jadi talak roj'i itu ya yang masih boleh dirujuk. Nah, dan masa iddah wanita itu kan macam-macam tuh. Nah, jadi kan harus belajar, apalagi seorang wanita ya harus paham itu. Insya Allah nanti di kajian di Mujahidin ini yang khusus para akhwat, insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang masa iddah. Bukan berarti pelajaran ini untuk jenengan sendiri, enggak. Bisa jadi ilmu itu kan bermanfaat untuk teman-teman wanita jenengan yang lainnya. Ya nanti ada pembelajaran tentang masa iddah. Itu khususnya wanita harus paham itu. Ya karena masa iddah wanita itu beda-beda. Secara umum masa iddah wanita tentu saja adalah 3 kali quru. 3 kali quru itu apa? 3 kali haid. Jadi kalau masih talak 1, talak 2, ya dia dalam masa iddah haram untuk dikeluarkan dari rumah. Ingat ya, haram, dosa besar. Jangan baca surat At-Tolak di halaman yang pertama yang di atas itu. Dosa kalau baru ditalak langsung disuruh pulang ke rumah orang tua, dosa. Atau dosa kalau baru ditalak istrinya langsung minta izin pulang ke rumah orang tua, dosa. Jadi si istri nggak boleh keluar, si suami nggak boleh ngusir. Dosa itu. Sampai kapan? Sampai masa iddahnya selesai. Jadi kalau jenengan lihat sinetron yang baru bertengkar, kemudian istrinya kabur atau istrinya diusir, itu pelaku dosa besar. Makanya jenengan jangan niru sinetron gitu ya. Yang jenengan jadikan pedoman itu Al-Quran, bukan sinetron, ya bukan drama, ngerti ya? Jadi di Al-Quran itu istri itu walaupun sudah ditalak sama suaminya, di surat At-Tolak jenengan baca nanti, tetap wajib tinggal di rumah suaminya, wajib kita nafkahi. Wajib kita perhatikan dalam urusan kebutuhan-kebutuhannya. Boleh lepas jilbab di hadapan suaminya. Boleh melayani suaminya dalam hal makanan seperti biasa. Nggak ada masalah. Kecuali apa? Kecuali jima. Ya, jadi kecuali jima dan mohon maaf ya, bermesra-mesraan dan jima itu nggak boleh. Ya, kenapa? Kalau sudah bermesra-mesraan udah jima maka dihukumi rujuk, itu maksudnya ya. Bukan tidak boleh itu dilarang, enggak, tapi dihukumi rujuk gitu maksudnya ya. Jadi 3 bulan itu. Nah kalau sudah 3 bulan enggak ada rujuk, maka si istri sudah lepas dari status talak roj'i, yakni talak yang boleh dirujuk secara langsung baik dengan ucapan maupun perbuatan. Maka dia berubah nanti. Tadi pembagiannya ada talak roj'i, ada talak bain. Talak bain itu apa? Talak di mana kondisi suami itu tidak bisa langsung merujuk istrinya, hanya dengan ucapan dan perbuatannya saja nggak bisa. Jadi kalau istrinya ini sudah statusnya ini talak bain, maka suaminya bilang, "Dek, aku ingin balik jadi suamimu." Nggak bisa. "Dek, diajak nang kamar." Nggak bisa gitu ya. Haram, dosa besar. Ya, kalau sudah statusnya talak bain. Talak bain itu ada 3 macam. Nah, talak bain itu ada 3 macam. Nah, ini makanya perlu belajar nih dengan ya. Ya perlu belajar gitu ya. Talak bain itu ada 3 macam. Kapan? Misal yang pertama ketika masa iddah selesai. Paham ya? Jadi masa iddah wanita kan bermacam-macam. Salah satu yang umum terjadi pada wanita adalah masa iddahnya 3 kali haid. Wanita normal 3 kali haid. Sudah ditalak sama suaminya, sudah 3 kali haid belum dirujuk, ya kan? Maka sang suami nggak bisa merujuk hanya dengan ucapan dan perbuatan, nggak bisa. Maka statusnya sudah menjadi talak bain. Gimana cara merujuknya? Kita datangi walinya, kita nikah lagi dengan dia. Lah Ustadz umurnya wes 50 ya Ustadz. Umurnya udah 50 ya. Bapak wis nang kuburan Ustaz gitu. ya, bapak wis nang kuburan Ustaz, ya. Lah pamannya malah dikubur dilian daripada bapaknya gitu kan. Lah terus ya saudara-saudaranya gimana? Anak tunggal Ustaz gitu. Atau enggak punya saudara laki-laki Ustaz. Gimana? Antum datangi anak antum.
Antum datangi anak antum. Jadi yang nikahin siapa? Anak antum sendiri. Loh, memang seperti itu. Anak boleh nggak menikahkan ibunya? Boleh. Anak itu wali daripada ibu. Kalau bapaknya nggak ada, pamannya nggak ada, saudaranya nggak ada, anak itu wali. Ya, jadi di zaman sahabat itu banyak para sahabat yang menikahkan ibunya karena ibunya sudah menjadi janda, bapaknya udah meninggal. Banyak yang menikahkan ibunya sendiri gitu loh. Jadi jenengan kalau umurnya udah sepuh, kemudian talak sudah statusnya talak bain, yang menikahkan siapa? Anak jenengan sendiri gitu. Ya, bisa kejadian seperti itu. Ini sedikit intermezzo ya biar kita cair suasana. Ya, jadi ketika masa idah selesai, ya kita percepat ya. Kemudian misal yang nomor 2 adalah pengantin baru, itu juga termasuk talak bain ya. Pengantin baru memang tidak terjadi di Indonesia ya, tidak terjadi di Indonesia tapi banyak terjadi di Arab. Di Arab itu orang itu biasanya kalau nikah sekarang, mohon maaf ya, itu malam pertamanya itu nggak langsung ya, nggak langsung gitu ya. Beda sama kita ini. ya kita ini bahkan nggak sampai nunggu malam pertama gitu. Kalau bisa siang pertama atau sore pertama gitu. Ya paham maksud saya. Ya kita di Indonesia ini kalau bisa nggak sampai nunggu malam pertama. Ya kalau bisa Ustaz saya siang pertama atau sore pertama. Tapi orang Arab itu nggak biasa seperti itu. Kadang-kadang itu nikah dulu, walimah dulu minggu depan gitu ya. Baru honeymoon gitu ya. Dan sebagainya malam pertama. Nah, kalau seseorang menikahi istrinya sah, ya, kemudian belum malam pertama, dalam artian belum pernah berhubungan, kemudian ditalak istrinya, maka nggak boleh langsung dirujuk kalau berubah pikiran, ya, nggak boleh langsung dirujuk, maka statusnya talak bain, harus nikah ulang, akad ulang lagi gitu. Rasulullah termasuk seperti itu dulu, maksudnya nggak langsung malam pertama. Sebagaimana kita tahu Rasulullah itu nikah sama Aisyah, umurnya Aisyah berapa? 6 tahun. Umurnya itu 6 tahun belum haid. Maka daripada itu Aisyah itu nggak langsung tinggal bareng sama Rasulullah. Jadi Aisyah itu dinikahkan Abu Bakar dengan Rasulullah umurnya 6 tahun, kemudian 3 tahun tinggal bareng Abu Bakar. Tapi statusnya sudah istri, tapi nggak berkumpul dengan Rasulullah. Ditunggu sampai kapan? Sampai haid. Jadi Aisyah itu haidnya umur 9 tahun. Ketika haid umur 9 tahun barulah tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Nah, jadi kalau seorang pengantin baru belum pernah berjima, keluar kata talak, pengen rujuk, harus akad ulang. Kemudian kapan kondisi yang lainnya yang dikatakan talak bain itu ya, talak bain itu sebenarnya ada 2 macam, masih dibagi lagi ya, bingung lagi. Yang penting jenengan pahami lah, paling nggak ada wawasan di situ. Talak bain itu ada bain sugro, ada bain kubro. Bain sugro itu apa? Walaupun memang nggak bisa langsung dirujuk, tapi bisa nikah lagi dengan akad ulang, itu bain sugro ya, masih bisa nikah lagi gitu loh. Contohnya apa tadi? Masa idahnya selesai. Contohnya apa tadi? Ya, pengantin baru. Ya, itu masih bisa nikah lagi walaupun harus akad ulang. Ini namanya bain sugro. Ya. Contoh yang lainnya hulu. Hulu itu apa? Cerai gugat. Cerai gugat yakni dari pihak istri. Ya, jadi kalau istri ya kan, kemudian datang ke hakim pengadilan minta cerai gugat, dikabulkan, diketok, maka nggak boleh langsung dirujuk sama suaminya kalau istrinya berubah pikiran. Gimana caranya? Harus akad ulang. Nah, itu 3 macam misal talak bain sugro, walaupun memang nggak bisa langsung dirujuk tapi bisa kembali dengan akad ulang. Tapi ada namanya talak bain kubro. ya talak bain kubro itu apa? Talak bain kubro itu ya sudah nggak bisa langsung dirujuk dengan perkataan dan perbuatan, nggak bisa nikah ulang secara langsung, ada syaratnya ya. Kapan ini terjadi? Kalau talak 3
At-tholaqu marrotan. Di surat nanti panjang ayatnya, nanti bisa dilihat di ayat 229 dan 230 di surat Al-Baqarah. At-tholaqu marrotan, talak itu cuma 2 kali. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 3 kali, nanti dibaca di Al-Baqarah 229 dan 230. Kalau sudah 3 kali, maka kalau kita ingin kembali sama dia, apakah bisa langsung dirujuk? Nggak bisa. Apakah bisa akad ulang dengan walinya? Nggak bisa. Terus gimana? Harus dia itu nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Cukup nikah? Tidak. Harus, mohon maaf, berjima, berhubungan dengan laki-laki tersebut. Terus bagaimana? Setelah berhubungan kemudian dicerai sama laki-laki tersebut, baru kita boleh nikah ulang dengan wanita itu. Itu namanya talak bain kubro. Talak yang nggak bisa langsung dirujuk, bahkan nggak bisa langsung akad ulang lagi dengan walinya. Harus dinikahi sama laki-laki yang lain dan harus dijimai dengan laki-laki yang lain, kemudian dicerai, baru kita boleh menikah lagi dengan dia. Nah, ini ilmu tentang talak, saudara-saudariku. Kalau yang seperti ini, yang talak bain kubro itu nggak harus ke pengadilan. Jenengan mentalak istri 3 kali itu ya. Kamu aku talak, masa iddah, dalam masa iddah hubungan badan. Udah kan? Sekali kan? Nah, kemudian jalan 4 bulan, kamu aku bertengkar lagi, kamu aku talak. Masa iddah dirujuk lagi, hitung 2. Jalan lagi 4 bulan lagi, bertengkar lagi, kamu talak. Ini nggak pernah ke pengadilan. Terus hukumnya apa? Ya udah talak 3. Talak 3 berarti nggak bisa dirujuk. Maka hukumnya apa? Zina. Hukumnya zina. Maka betapa banyak ya orang yang tanya pada kami loh. Ini tanya pada kami, bukan tanya pada ustadz lain loh. Bagaimana mungkin ustadz yang umurnya lebih tua dari saya, ya, yang lebih lama berkecimpung dalam dunia dakwah itu. Berapa banyak pasangan tanya ke saya, Ustadz, saya ini dulu Ustadz, sudah mentalak istri saya mungkin ratusan kali Ustadz. Ratusan kali gitu. Sekarang saya sadar Ustaz, ternyata itu salah. Hukumnya bagaimana? Gimana coba kita hukumnya seperti itu? Coba hukumnya gimana coba? Ya, apakah dia tanya, apakah selama ini ketika saya berhubungan badan dengan pasangan saya dihukumi zina? Itu pertanyaan pertama. Apakah selama ini hubungan badan saya dengan pasangan saya dihukumi zina? Bayangan, bisa terjadi zina seumur hidup. Kemudian pertanyaan yang kedua ini lebih memprihatinkan lagi. Kalau seandainya ada anak yang lahir dari hubungan itu. Apakah anak saya dihukumi anak zina? Sedangkan kita tahu anak zina itu gak boleh dapat harta waris. Kalau dia dapat harta waris, dia makan harta haram. Anak zina itu ya gak boleh kita nikahkan kalau dia wanita. Bisa batal pernikahan itu. Bisa gak sah pernikahan itu. Repot ini. Penting gak sekarang saya tanya, fikih nikah sama fikih talak ini? Penting. Nah, makanya ya sedia payung sebelum hujan. Nah, kalau ada permasalahan tentang seperti ini, ulama-ulama itu selalu mengarahkan kepada pengadilan agama. Jadi kami tugasnya seorang ustadz, tugasnya ulama itu menjelaskan hukum supaya jenengan berhati-hati. Tapi nek wis kejadian, itu fatwa bukan di tangan ustadz. Saya ulang sekali lagi ya. Sebesar apapun, sebanyak apapun ya ilmu yang dimiliki seseorang, selama dia itu bukan hakim, maka dia tidak punya otoritas untuk menghukumi ini itu cerai atau tidak cerai. Saya ulang sekali lagi ya. Dan hal ini juga terjadi di Saudi Arabia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, ulama-ulama kibar, ketika mereka disuruh untuk mengeluarkan fatwa apakah ini itu talak atau tidak talak, cerai atau tidak cerai, mereka mengarahkan kepada pengadilan agama. Kenapa? Karena ustadz itu menjelaskan halal haram. Ustadz itu menjelaskan hukum. Sedangkan otoritas ya status suami istri ini batal atau tidak itu ada di pengadilan agama. Walaupun secara hukum ya pendapat yang lebih kuat ya ustadznya itu condong ini itu sudah terjadi perceraian.
Tapi ketika perkara ini diangkat di pengadilan agama ngetok belum cerai, maka tidak cerai. Paham maksud saya? Ya. Jadi qadhi, hakim itu punya otoritas dalam hal pernikahan. Ya. Jadi misal tadi saya bilang, ya, kalau ada talak bid'ah, ya kan? Kan talak bid'ah ini kan dihitung 1 kali talak kalau ada yang terjadi dalam sebuah pasangan. Kalau diangkat di pengadilan, kemudian pengadilannya itu memutuskan tidak terjadi talak, maka tidak terjadi talak. Paham maksudnya ya? Jadi otoritas perceraian itu ada di tangan hakim. Dan itu masuk dalam kaidah syariat. Karena qadhi, hakim itu memiliki kedudukan dalam syariat. Ya, khususnya dalam perihal apa? Dalam perihal pernikahan, dalam perihal waris atau wasiat misal dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi al-wiqayah khairum minal ilaj. Ya, jadi menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi kita belajar ini supaya kita tidak terjerumus dalam kesalahan, tidak terjerumus dalam penyesalan. Karena berapa banyak orang menangis, menyesal karena jatuh dalam kesalahan yang ini aja. Makanya tujuan saya mengangkat tema ini supaya jenengan itu tidak melakukan kesalahan yang sama yang terjadi pada ikhwan dan akhwat kita sendiri. Bukan orang-orang lain, bukan orang-orang jauh. Mungkin antum kenal dengan dia, mungkin sering jamaah sama antum, mungkin sering salaman sama guyang-guyu sama antum, gitu ya. Tapi ternyata dia jatuh pada kesalahan-kesalahan ini saja. Ya, ada yang datang, istrinya bilang, "Ustadz, suami saya mentalak saya 3 kali. Ustadz, saya baru mentalak istri saya 2 kali." Rame karepe dhewe. Ya, istrinya bingung, suaminya bingung, ustadz ya bingung, ngerti? Ya, jadi resiko jadi seorang ustadz itu apa? Ya, ikut bingung masalah jamaahnya, gitu. Itu resiko gitu ya. Ya, jadi ustadz itu pikirannya kudu tenang, kudu lapang. Kenapa? Karena dia itu akan dibebani masalah jamaahnya juga. Padahal itu dia itu sudah punya masalah sendiri, tapi dia itu pasti akan dibebani oleh masalah jamaahnya juga. Orang datang ribut urusan waris nang ngarepe mripate kene dhewe, bayangno jenengan ya. Ya, bayangkan itu ya, keluarga ribut urusan waris di depan mata kepala kita sendiri. Ya itulah jadi seorang ustadz resikonya ya. Suami istri gontok-gontokan ya di rumah kita sendiri, bayangkan ya, bukan di rumah dia, di rumah kita gontok-gontokan ya gitu. Ini kejadian, ini jadi seorang ustadz itu seperti itu ya, ala kulli hal gitu ya. Ya itulah suka dukanya jadi seorang ustadz gitu ya. Padahal kita juga punya urusan pribadi yang bikin mumet juga pikirannya. Tapi ya ala kulli hal itu resiko ya. Alhamdulillah, semoga kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kita tutup kajian kita. Ada satu pertanyaan mungkin atau silakan. Bagaimana hukumnya kalau seorang suami mengaku bujangan kepada janda atau wanita lain yang dia mau menikahi? Ngaku suami kok ngaku janda? Duda. Bukan ngaku bujang, tapi padahal dia duda gitu punya. Duda apa istri orang? Ya, ini beda keadaannya soalnya ya. Duda apa istri orang gitu. Ya. Kalau status pernikahannya ya sah. Antum tanyakan apa? Antum tanyakan status pernikahannya sah. Kalau status pernikahannya jatuh talak ya enggak. Kalau seorang istri merasa tertipu, dia bisa mengajukan khulu kepada hakim atau gugat cerai kepada hakim. Tapi apakah nikahnya sah? Sah. Tapi kalau istri orang ngaku gadis itu nggak sah gitu. Ya, kalau istri orang ngaku gadis itu nggak sah gitu ya. Ada nggak seperti itu? Ada, saudara-saudari. Ada, ini beneran kejadian ya. Kejadian, misalnya ini saya kasih tahu ya, ini misal istri sama suami ya pisah rumah dalam waktu 1 tahun, nggak ada nafkah, nggak ada nafkah lahir, nggak ada nafkah batin. Apakah dihukumi cerai? Enggak, selama tidak ada kata talak dari suami, walaupun berangsur 1 tahun 2 tahun, nggak dihukumi cerai. Nah, istrinya tiba-tiba nikah sama suami atau orang yang lain, gak sah ini pernikahannya. Karena istri itu kalau statusnya masih
istri orang lain ya, atau wanita statusnya istri orang lain, nggak sah untuk melakukan sebuah pernikahan. Nah, paham maksudnya ya? Nggak sah pernikahannya. Ya, bahkan yang terjadi seringnya itu naudzubillah min dzalik, nikah siri. Nikah siri ditinggal sama suaminya ya 4 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Selama nggak ada kata talak dari suaminya, tetap itu statusnya itu adalah istri orang. Nggak bisa. Statusnya istri orang walaupun nikah siri. Nah, kalau wanita itu nikah dengan laki-laki yang lain nggak sah pernikahannya. Nah, kalau laki-laki nikah dengan wanita dia itu duda atau istri orang bahkan ya ngaku bujang, sah nggak pernikahannya? Kalau kita bilang sah, hukumnya sah. Tapi kan dosa menipu dan lain sebagainya. Nah, penipuan yang seperti ini bisa diangkat ke hakim ya untuk mengajukan gugat cerai. 1, 2 bisa menuntut untuk ganti rugi. Bisa. Ya, jadi apa yang antum tuntut ya? Antum mau nuntut cerai doang apa ganti rugi karena penipuan dan sebagainya? Bisa dan lain sebagainya. Ya, jadi yang sedemikian itu ya setiap keadaan itu memiliki hukumnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari kami ya, itu khilaf dari kami pribadi dan bisikan dari syaitan, lebihnya dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku qouli hadza, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di majelis ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, ya, diangkat musibah masalah penyakit yang menimpa dirinya dan keluarganya, dimudahkan untuk istiqomah di atas kebenaran sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.